Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayyuhal mustami'in al-kiram, sa'imin, sa'imat, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini akan saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hari terakhir di bulan Sya'ban telah berkhutbah kepada para sahabat, dan inilah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. An Salman radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawuan. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fima siwa. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fima siwa. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasat wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi. Man fadra fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qussa min ajri syai'un. Qalu ya Rasulullah, laysa kulluna yajidu ma yufaddiru sa'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tillahu hadha thawaba man fadara sa'iman ala tamratin aw syarbata ma'in aw madqati labanin wa syahrun awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Man khafafa an mamlukihi fihi wa farallahu lahu wa ataqahu minan nar wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina abikum anhuma. Fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah
wastastaghfirunahu wa amal khuslatani allatani la ghina abikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwadhuna bihi minan nar wa man saqa sa'iman saqahu Allah min hawdi syarbatan la yazmau hatta yadkhulal jannah. Dari Salman radhiyallahu an meriwayatkan, pada hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah kepada kami, "Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang syarat dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kami pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah telah mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu. Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, 10 hari pertengahannya Allah memberikan keampunan, dan pada 10 hari yang terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan yang 2 lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu hendaknya kalian membaca kalimat thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kita pasti memerlukannya, yaitu hendaknya kamu memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku atau haud yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Penjelasan. Para ahli hadis telah membicarakan sebagian perawi hadis di atas, tetapi hadis yang berkenaan dengan keutamaan amal ini boleh diamalkan dan dipertimbangkan, terutama apabila kandungan hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, terutama mengenai besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hari terakhir bulan Syaban, sehingga secara khusus beliau telah menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan sampai melalaikan bulan yang berkah ini walaupun hanya sedetik. Setelah memberi nasihat tersebut, juga telah
juga setelah menerangkan seluruh keutamaan bulan Ramadan, secara khusus beliau juga telah menunjukkan kepada kita mengenai beberapa hal penting. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban, yaitu tentang datangnya bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Maka marilah kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal-amal ibadah kita tingkatkan amal-amal soleh kita supaya menjadi bekal di akhirat kelak. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.